Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emi Pramudita dari 1245. Hari ini saya akan mempresentasikan ekoenzim yang sudah dibuat oleh kelompok saya. Namun pada video ini saya akan mempresentasikannya secara individu untuk memenuhi ujian praktek mata pelajaran kimia dan biologi. Langsung kita mulai ke presentasinya. Oke, untuk alat yang digunakan dalam pembuatan ekoenzim ini meliputi yang pertama ada wadah, ada sendok, ada timbangan, ada corong, ada gelas ukur, ada serbet, ada botol, dan ada saringan. Dan untuk bahannya saya memakai 500 gram gula merah aren atau GMA dengan nama latin Arenga pinnata atau C12H22O11 atau senyawa sukrosa, Mengandung 1 kilo selulosa atau termasuk polisakarida dengan banyak gula 3000 sampai 5000 yang berisi yang pertama kulit jeruk atau sitrus dengan senyawa asam sitrat C6H8O7. Yang kedua ada kulit semangka atau Citrus solanatus atau senyawa felonik. Yang ketiga ada buncis atau Phaseolus vulgaris atau senyawa fitosterol. Yang keempat ada batang kangkung atau Ipomea aquatica atau senyawa alkaloid ergoline dengan senyawa C14H16N2. Lalu yang kelima ada sisa brokoli atau Brassica oleracea atau senyawa glucoraphanin atau dengan rumus C6H11NOS2. Dan yang terakhir ada 3 liter H2O hidrogen atau air. Untuk langkah pembuatannya yang pertama menggunakan wadah plastik. Tidak dianjurkan yang menggunakan wadah logam karena kurang elastis. Yang kedua menggunakan 3 liter air dan 500 gram gula dalam wadah plastik. Yang keempat, aduk perlahan isi wadah plastik yang sudah terisi dengan larutan air dan gula, tidak perlu dikocok. Yang kelima, masukkan sisa kulit buah dan sayur 1 kilo ke dalam wadah plastik. Yang keenam, sisakan ruang untuk proses fermentasi, oleh karena itu tidak mengisi wadah hingga penuh. Yang ketujuh, jika wadah yang digunakan bermulut besar, maka masukkan semua bahan lalu tutup rapat wadah tersebut dan tunggu sampai 3 bulan tanpa dibuka. Yang kedelapan, simpan wadah di tempat dingin, kering, dan memiliki ventilasi yang baik. Hindari sinar matahari langsung dan tidak disimpan dalam kulkas. Yang kesembilan, yang terakhir, setelah 3 bulan, panen ekoenzim yang dapat digunakan dengan berbagai manfaat. Selanjutnya pengertian ekoenzim. Ekoenzim adalah hasil fermentasi dari limbah dapur organik seperti ampas buah dan sayuran. Lalu gula bisa gula coklat, gula merah atau gula tebu, dan air bahannya. Warnanya coklat gelap dan memiliki aroma fermentasi asam, manis, dan yang kuat. Isi kandungan dalam ekoenzim yaitu meliputi enzim, asam organik, dan unsur hara. Proses fermentasi dalam ekoenzim, jenis sampah organik yang diolah menjadi ekoenzim hanya sisa sayur dan buah mentah. Ekoenzim memiliki kandungan alkohol dan asam asetat yang dihasilkan dari proses fermentasi. Proses fermentasi akan berlangsung selama 3 bulan. Yang bulan pertama akan dihasilkan alkohol atau C2H5OH. Kemudian pada bulan kedua akan menghasilkan cuka atau CH3COOH. Dan pada bulan ketiga menghasilkan enzim. Ekoenzim memiliki kandungan alkohol dan asam asetat yang dihasilkan dari proses fermentasi. Fermentasi ekoenzim berhasil jika terbentuk larutan berwarna jingga jernih kecoklatan, berbau seperti jeruk atau bau buah, dan memiliki pH di bawah 4. Proses fermentasi dari buah-buahan dan sayuran adalah kondisi anaerob. Dapat dilakukan oleh khamir atau alkohol seperti Saccharomyces cerevisiae yang menghasilkan etanol, dan bakteri seperti Lactobacillus sp dan Acetobacter sp.
menghasilkan berbagai asam organik, sementara kapang berperan sebagai pengurai karbohidrat, selulosa, dan hemiselulosa yang terdapat pada kulit bulah. Selulosa adalah protein struktural pada tumbuhan dan alga. Serat selulosa terjalin dalam matriks polisakarida untuk menopang dinding sel tumbuhan. Batang dan kayu tanaman didukung oleh serat selulosa yang didistribusikan dalam matriks lignin, di mana selulosa bertindak seperti batang penguat dan lignin bertindak seperti beton. Jenis enzim yang terkandung dalam ekoenzim meliputi amilase, yang berfungsi sebagai mengkatalisis hidrolisis pati dan glikogen untuk menghasilkan glukosa dan maltosa dan lain-lain. Yang kedua ada lipase, dapat menghidrolisis gliserida seperti minyak dan lemak. Dan yang ketiga ada protease atau mengkatalisis hidrolisis peptisida atau protein. Nah, selanjutnya untuk kemasan pada produk yang sudah saya buat, yaitu seperti ini. Ini untuk kemasan depannya, bisa dilihat. Untuk kemasan depan terdapat di sini ada nama ekoenzim dengan tulisan GMA karena saya memakai gula merah aren. Lalu ada nama saya dan kelas, dan botol ini dengan ukuran 350 ml. Nah, ini ada peringatan untuk ekoenzim untuk pemakaian luar ya. Nah, untuk bagian belakang terdapat manfaat-manfaat. Manfaat-manfaatnya seperti ada sebagai cairan pembersih serbaguna, untuk menyuburkan tanah, lalu untuk pengusir hama, dan yang terakhir untuk melestarikan lingkungan sekitar. Untuk cara pemakaian di sini juga terdapat, ada cara pemakaiannya dengan cara campurkan larutan ekoenzim dengan air sesuai dengan kegunaan dan takaran yang telah ditentukan. Lalu kemudian tuang larutan ke dalam botol semprot dan siap untuk digunakan. Dan yang terakhir ada komposisi. Di sini ada komposisinya itu berasal dari 1:3:10, yaitu terdiri dari 1 yaitu gula atau sukrosa, saya memakai gula merah aren. Lalu yang kedua ada sisa buah dan sayuran atau selulosa, dan yang terakhir ada air. Oke, dari segi manfaat dan kegunaan ternyata ekoenzim banyak manfaatnya ya, dan bisa berguna sebagai pelestarian alam juga. Untuk itu ekoenzim ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sendiri dan kehidupan sehari-hari kita. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kata yang kurang berkenan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.